Saudari yang terkasih, kita selalu berusaha untuk hidup sehat, baik lahir maupun batin. Agar dapat hidup sehat, kita harus memenuhi kebutuhan tubuh kita, rohani kita dengan pantas dan pas. Kebutuhan dasar adalah makan dan minum, yang tanpanya kita tidak dapat hidup. Sayang, tak semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar itu dengan pas dan pantas. Di samping kebutuhan ada keinginan yang melampaui kebutuhan yang tanpanya kita masih bisa hidup. Pantang dan puasa yang kita mulai hari ini berkaitan dengan kontrol diri dari keinginan badani yang berlebihan agar terjadi pertumbuhan rohani yang lebih baik dengan mengurangi makan dan minum. Bukan sekedar mengurangi, tetapi agar bisa berbela rasa dengan saudara-saudari yang membutuhkan makan dan minum, yang biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan pas dan pantas. Pantang adalah pengendalian diri dari berbagai kenikmatan, dari keinginan untuk menikmati hal-hal yang lebih baik, agar bisa berbela rasa dengan mereka yang menderita kekurangan. Puasa adalah cara mengontrol diri dari kekenyangan berlebihan hingga kita makan dan minum kurang dari biasanya, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin bersilih dari dosa kita dan berbela rasa dengan sesama, serta ambil bagian merasakan bagaimana Kristus juga menderita. Pantang dan puasa adalah jalan tobat agar perkataan dan perbuatan kita makin sesuai dengan kehendak Allah, makin murah hati dan makin berbelas kasih. Dalam bacaan pertama, Nabi Yoel mengajak kita untuk membuat pertobatan batin yang menjadi dasar dari pertobatan fisik. Maka apa yang kita lakukan, doa, pantang, puasa, amal, adalah jalan cara berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, agar relasi dengan Allah yang menjadi dasar dari relasi dengan sesama diperbaiki, diperdalam. Maka yang perlu dikoyakkan bukanlah pakaian, kata Nabi Yoel, melainkan hati kita. Akarnya adalah hati yang memicu budi, pikiran yang kemudian menggerakkan kaki atau tangan untuk berbuat. Bagi Yesus, kegiatan asketik, puasa dan pantang, aktivitas mistik, laku tapa dan doa, serta kegiatan karitatif, amal dan kasih, janganlah hanya menjadi upacara seremonial dan ritual saja asal kita lakukan pada masa Prapaskah, tetapi menjadi usaha yang mendekati diri kita, mendekati Tuhan dan berbakti pada Allah, yaitu bagaimana menyenangkan Allah, bukan menyenangkan diri sendiri dengan harapan menuai pujian. Pantang, puasa, dan amal, serta doa adalah urusan saya dengan Tuhan, yang efeknya dirasakan dalam urusan saya dengan sesama melalui bentuk bela rasa. Saudara-saudari yang terkasih, apa reaksi kita saat kita tahu bahwa hari ini Rabu Abu? Kebanyakan bersyukur dengan penuh rahmat, karena kita akan memulai lagi masa khusus, masa rahmat yang memberi kesempatan kita untuk bertobat. Mungkin ada juga yang berkata, waduh, kudu pantang dan puasa, padahal sudah ada berbagai rencana. Tak sedikit orang tergoda untuk hitung-hitungan juga dalam pantang dan puasa. Mungkin orang berkata, lumayan memperlancar program diet. Selama Prapaskah hanya makan sayur, buah, hingga tubuh jadi langsing dan muka jadi celing. Bisa jadi orang berpikir begitu.
Itu bonus, tapi bukan tujuan. Karena memang orang yang banyak berdoa, berpuasa, pantang amal, ya akan mengalami kehidupan rohani yang tumbuh, yang akan mempengaruhi badan kita, makin bersuka cita. Lalu mungkin orang bertanya, saya harus pantang dan puasa apa? Pantang dan puasa dari sesuatu yang membuat kita mudah jatuh dalam dosa, mudah lekat. Ada orang macam-macam, pantang daging yang umumnya dilakukan. Maka pantang daging dari segala unsur daging, bukan sekedar pantang dagingnya, tapi berusaha mengontrol diri supaya saya mengarahkan diri kepada Tuhan. Pantang daging, bisa jadi juga orang berkata, kalau bubur ayam boleh tidak, kan nggak ada ayamnya? Boleh, ya ada. Kalau mie instan rasa ayam bisa nggak? Ya ada ayamnya gitu. Ya, orang tawar-tawar gitu ya, kan tidak ada dagingnya. Coba lihat makan instan, nggak ada kan bentuk dagingnya, tapi kan ada rasanya. Lalu pantang kerupuk, sambal, game, gadget, ya, rokok, nonton, ya, keterikatan. Dan pantang ini adalah dari sesuatu yang membuat kita lekat, sehingga membuat kita mengabaikan tugas-tugas lain atau keutamaan-keutamaan lain. Maka pantang dan puasa bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengembangkan hidup rohani yang membawa efek pada kesehatan badani. Jadi pantang itu adalah jalan pertobatan. Karena puasa tanpa doa, itu disebut diet. Puasa tanpa amal itu disebut ngirit atau bahkan pelit, ya. Justru doa, amal itu harus dirangkai dalam doa. Tujuannya adalah doa. Saudara-saudari yang terkasih, orang berpuasa dan berpantang tujuannya menahan diri agar makin dekat dengan Tuhan, makin selaras dengan kehendak Allah. Orang berdoa dan tapa bukan untuk kesalehan pribadi, tetapi agar makin dekat dengan Bapa, dengan Allah, hingga memancarkan kasih kepada sesama. Orang melakukan tindakan amal dan kasih bukan untuk dipuji, tapi untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh energi dan materi untuk kehidupan jemaat dan kepentingan masyarakat. Buah nyata dari pertobatan adalah waktu berdoa kita dan kesungguhan kita berdoa merayakan sakramen-sakramen itu bertambah. Pengendalian badan dan kontrol diri makin baik, keterlibatan dalam kegiatan umat makin bertambah, serta kepedulian membantu masyarakat kian meningkat. Maka fokusnya adalah hidup rohani yang berbuah dalam kehidupan nyata hingga kita sungguh mengalami sukacita. Mari kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan abu dan penandaan abu di dalam pada dahi kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar Dia berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini. Sebab abu ini akan ditorehkan atau ditaburkan kepada dahi atau kepala kita sebagai tanda penyesalan. Saudara-saudari akan menerima tanda ditorehkan dabu, sedangkan saya akan menerima untuk ditaburkan di atas kepala sebagai tanda